Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ija Ramadan dengan NIM G00241155. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai regio Anthobrachii dan Manus. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio Anthobrachii dan Manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio Anthobrachium beserta kinesiologinya. Ini merupakan gambaran dari regio Anthobrachium bagian kompartemen anterior. Yang pertama, untuk muskulusnya di sini ada muskulus pronator teres, ada muskulus flexor carpi radialis, ada muskulus palmaris longus, ada muskulus flexor carpi ulnaris, dan muskulus flexor digitorium superficialis. Nah, kelima ini merupakan otot-otot flexor karena fungsi penggeraknya adalah untuk fleksi. Nah, otot-otot ini dia itu diinervasi oleh nervus medianus, semuanya oleh nervus medianus kecuali untuk musculus flexor carpi ulnaris karena dia itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, untuk pergerakannya atau kinesiologinya, untuk musculus pronator teres, dia itu digunakan untuk melakukan gerakan pronasi atau mengembalikan tangan seperti ini, dan untuk fleksi siku seperti ini. Lalu flexor carpi cardialis itu untuk fleksi pergelangan tangan dan abduksi. Lalu untuk musculus palmaris longus itu untuk fleksi pergelangan tangan. Untuk flexor carpi ulnaris dia untuk fleksi pergelangan tangan dan adduksi. Lalu terakhir ada musculus flexor digitorium superficialis. Dia untuk fleksi sendi interphalangeal proximal. Selanjutnya, untuk di bagian lebih dalam yaitu profunda, terdapat musculus flexor digitorium profundus. Yang ini, ini yang ditunjuk seperti ini. Lalu ada musculus flexor pollicis longus. Bagian ini. Lalu ada musculus pronator quadratus, yaitu ini. Nah, untuk musculus flexor pollicis longus dan pronator quadratus itu diinervasi oleh nervus interosseus anterior, cabang dari nervus medianus. Sedangkan untuk bagian musculus flexor digitorium profundus, dia itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, untuk gerakannya sendiri atau kinesiologinya, musculus flexor digitorium profundus itu digunakan untuk fleksi sendi interphalangeal distal. Sedangkan untuk flexor pollicis longus dia itu digunakan untuk fleksi ibu jari. Untuk flexor quadratus dia itu digunakan untuk gerakan pronasi dan supinasi juga. Selanjutnya, untuk di bagian posterior atau kompartemen yang bagian belakang dari Anthobrachium. Untuk muskulus-muskulusnya di sini ada muskulus ini brachioradialis, terus ada musculus extensor carpi radialis yang longus, dan juga musculus extensor carpi radialis yang brevis yang pendek. Ini yang longus, ini yang pendek. Lalu ada musculus extensor digitorium. Ini yang digitorium yang agak gede dan panjang sampai ke bagian jari-jari. Lalu ada musculus extensor digiti minimi yang ke arah dari bagian kelingking. Lalu ada extensor carpi ulnaris yang bagian ini. Nah, kumpulan otot itu tadi merupakan otot-otot ekstensor dari Anthobrachii. Jadi secara garis besar itu fungsinya untuk melakukan ekstensi. Yang pertama dari extensor digitorium, yaitu berfungsi untuk ekstensi dari jari 2 sampai 5. Untuk musculus extensor carpi radialis yang bagian longus dan brevis, ini yang bagian longus dan brevis, yaitu untuk ekstensi dan abduksi dari pergelangan tangan. Lalu untuk extensor carpi ulnaris yang ini, extensor carpi ulnaris yang bagian ini, dia itu berfungsi untuk ekstensi dan adduksi dari pergelangan tangan. Untuk extensor pollicis longus dan brevis,
longus dan brevis ini dia itu untuk abduksi ibu jari dan ekstensi dari ibu jari. Selanjutnya ke bagian yang profunda. Di sini ada musculus supinator. Yang ini musculus supinator. Terus ada musculus abductor pollicis longus. Yang bagian ini musculus abductor pollicis longus. Lalu ada musculus extensor pollicis brevis dan longus. Ini yang longus, extensor pollicis longus, dan musculus extensor pollicis brevis. Yang ini brevis. Terus terakhir ada musculus extensor indicis yang ini. Nah, untuk inervasinya dari yang bagian superficial maupun yang bagian lebih profunda itu sama-sama diinervasi oleh nervus radialis. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian yang regiomanus. Nah, untuk regiomanus ini ada yang tenar dan hipotenar. Untuk yang bagian musculus tenaris ada abductor pollicis. Dia ini melekat pada ibu jari. Jadi namanya abductor pollicis, artinya dia untuk mengadduksi dari ibu jari. Lalu ada flexor pollicis brevis. Flexor berarti untuk fleksi. Jadi untuk fleksi dari ibu jari. Lalu ada opponens pollicis. Ini yang bagian opponens pollicis. Terus ada yang adductor dari pollicis. Adductor pollicis. Ini. Nah, untuk inervasinya yang abductor pollicis brevis, terus ada flexornya, terus ada opponens. Opponens itu diinervasi sama nervus medianus. Sedangkan untuk yang adductor pollicis ini dia itu diinervasi oleh ulnaris. Nah, lalu yang bagian hipotenar. Nah, yang hipotenar ini ada palmaris brevis. Ada palmaris brevis, ada abductor digiti minimi, terus ada flexor digiti minimi brevis dan opponens digiti minimi. Ini yang bagian digiti minimi, abductor digiti minimi ini. Nah, untuk inervasinya sendiri keempat itu sama-sama diinervasi oleh nervus ulnaris. Selanjutnya ke bagian yang lebih dalam atau profunda. Sini ada musculi lumbricalis 1 sampai 2. Terus ada musculus lumbricalis 3 sampai 4. Yang 1 sampai 2 itu diinervasi oleh nervus medianus. Kalau yang lumbricalis 3 sampai 4 dia itu oleh nervus ulnaris. Terus ada musculis interossei palmaris 1 sampai 3. Terus itu yang interossei palmaris 1 sampai 3 itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus musculi interossei dorsalis 1 sampai 4 itu oleh ulnaris juga. Ini yang bagian palmares, interossei palmares 1 sampai 3 itu oleh ulnaris. Sedangkan interossei dorsales yang 1 sampai 4 ini oleh ulnaris. Ulnaris juga. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya mengenai musculus, inervasi, dan kinesiologinya. Sekian, terima kasih.